Bismillah, alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man ihtada bihudahu ila yaumiddini amma ba'du. Ikhwani fillah, a'izzai, assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Pada kesempatan hari ini kita akan lanjut membahas dari al-adatul ashru bisakhsiyatin najihah. 10 kebiasaan, 10 karakter atau 10 langkah yang dibutuhkan untuk seseorang yang ingin najihah, sukses di dunia maupun di akhirat. Alhamdulillah, sudah kita terangkan kebiasaan yang pertama, yaitu as-sa'yu lit-tamayyuzi. Bagaimana seseorang harus punya keinginan untuk lebih, untuk unggul, untuk memiliki mizah, mazaya, kelebihan, keunggulan, kekhususan. Terkhusus fil iman, fil ihtiraf amal kita, dan fil alaqat. Setelah punya tekad yang kuat untuk unggul dalam 3 perkara utama tadi, maka berikutnya kita harus menentukan tujuan. Baik ahdafun diniyatun maupun ahdafun ijtimaiyatun maupun ahdafun sakhsiyah. Kemudian yang ketiga adalah al-'adatu tsalitsatu tartibul aulawiyat. Ini yang belum. Dan ini akan kita bahas pada kesempatan kali ini, yaitu tartibul aulawiyat. Al-'adah ats-tsalisah tartibul aulawiyat. Aulawiyat jam'u min aula. Jamak dari aula. Tentunya kita fahami bahwa aula itu yang paling pertama atau yang paling didahulukan. Maka aulawiyat, perkara-perkara yang harus diutamakan dan didahulukan. Tentunya perkara yang utama yang perlu didahulukan itu banyak. Maka kita perlu tartibul aulawiyat, mengurutkan, menyusun mana perkara yang kita hadapi nanti paling aula, mana yang nomor 2, mana yang berikutnya. Kita harus bisa membedakan mana perkara yang aham, mana yang muhim, mana yang tidak muhim. Kita harus bisa membedakan mana perkara yang muhimun jiddan, mana yang daruri atau tidak daruri. Itulah yang kita maksud dengan tartibul aulawiyat. Bagaimana kita menyusun skala prioritas. Bagaimana caranya? Sebelum kita menyusun, kita fahami terlebih dahulu yajibu tahdidul aulawiyat kama huwa muwaddahun fil jadwal. Wajib menentukan, memastikan mana skala prioritas sebagaimana dijelaskan pada tabel berikut. Dalam tabel ini kolom pertama ada kolom aulawiyah. Penting. Penting itu kita tinjau dari pertama waktu. Ada yang ajil, ada ghairu ajil. Ada yang segera, ada yang tidak segera. Kemudian dari jenis amal, ada yang hamun jiddan, ada yang daruriyun, dan ada yang ghairu daruriyin. Maka aulawiyah, kalau kita tilik dari jenis amalnya, jenis perbuatan maupun dari waktunya, akan ada 6 jenis pekerjaan, 6 jenis perbuatan, 6 jenis perkara yang akan kita hadapi nanti.
Dan kita harus mampu mengelompokkan termasuk jenis yang mana. Jenis yang pertama, kedua, ketiga, keempat, lima, ataupun keenam. Kalau sudah bisa memahami dan mengelompokkan seluruh yang kita hadapi menjadi 6 kelompok, berikutnya kita harus paham bagaimana menyikapinya. Kita lihat kelompok yang pertama adalah hamun, jiddan, dan ajil. Penting sekali serta segera. Perkara ini penting dan tidak bisa ditunda. Misalnya kita sholat, sebentar lagi keluar waktunya. Kalau kita tidak segera sholat, maka kita terlambat. Maka sholat pada kesempatan kali termasuk hamun, jiddan, dan ajil. Atau misalnya kita sudah kelas 3, ingin melanjutkan kuliah, kita menyadari kelas 1, 2 banyak santainya, banyak mainnya sehingga kurang optimal belajar kita. Maka tahun ketiga bagi dia termasuk hamun, jiddan, dan ajil di situ. Karena tidak bisa ditunda lagi. Tahun depan dia harus kuliah. Kalau tidak memperbaiki cara dia dan pola dia belajar, maka akan kesulitan dalam melanjutkan kuliah misalnya. Itu yang pertama. Yang kedua adalah hamun, jiddan, nomor 2 ini. Namun ghairu ajil, penting sekali, namun tidak harus saat itu. Sehingga mungkin bisa ditunda. Kalaupun dilakukan segera, bagus, ditunda, tidak mengapa. Satu hamun, jiddan, ghairu ajil. Misalnya perempuan sudah dikumandangkan adzan zuhur jam 12 misalnya, anggap zuhur jam 12 sampai jam 3, maka sholat merupakan hamun jiddan. Berhubung sholat zuhur kewajiban yang muwassa dari jam 12 sampai jam 3, maka asalnya dia boleh mengerjakan sholat dari jam 12 sampai jam 3. Namun, kalaupun dikerjakan dan seandainya dikerjakan di jam-jam awal, itu lebih utama. Itu hamun jiddan ghairu ajil. Kelompok yang ketiga adalah daruriyun ajil. Penting. Waktunya segera, tidak bisa ditunda. Daruriyun ajil. Hanya bedanya kalau tadi hamun jiddan ini penting, namun tidak sekali. Yang keempat, daruriyun ghairu ajil. Yang kelima, ghairu daruriyun ajil. Yang keenam adalah ghairu daruriyin ghairu ajil. Itu kalau kita kelompokkan perbuatan yang nantinya kita hadapi terbagi menjadi 6 kelompok. Kemudian, kalau kita sudah bisa mengelompokkan dan nanti tugas kalian membuat contoh minimal 2 masing-masing kelompok ini. Perkara yang hamun jiddan ajil, 2 contoh. Nomor 2, hamun jiddan ghairu ajil, 2 contoh. Kemudian daruriyun ajil, 2 contoh. Dan seterusnya sampai nomor 6. Kalau sudah mampu memberi contoh, maka kita harus mampu menyikapi segala prioritas ini. Aulawiyat ini kita apain. Kalau nomor 1 kita apain, 2 kita apain, 3 dan 4, 5, 6 kita apa yang kita lakukan. Apa sikap kita? Sikap kita yang pertama, al-ihtimamu bil murabba'aini tsani warrabi'. Memberikan perhatian kepada kolom 2 atau nomor 2 dan 4. 2, 4. 2 hamun jiddan ghairu ajil, 4 daruriyun ghairu ajil. Intinya yang ghairu ajil. Kenapa diperhatikan? Li'annahuma mihwara an-najah, karena 2 ini
merupakan poros pondasi keberhasilan. Karena hamun daruri, ada sholat di situ, ada kelanjutan sekolah di situ. Namun, meskipun keduanya penting, akan tetapi keduanya walita arrudihima, keduanya bisa mendapatkan at-taswif. Dari kata saufa, akan, wal kasal, malas. Seringkali kalau sesuatu penting namun pelaksanaannya muwassa, ada kelonggaran, orang akan bilang pada dirinya saufa af'alu ba'den. Saya akan kerjakan nanti. Saufa insyaallah, saufa af'alu, saufa kada. Sehingga langkah yang pertama untuk poin 2 dan 4 jangan pernah dilupakan karena ini penting, akan tetapi waktunya geru ajil, seringkali orang akan tertimpa taswif dan kasal, malas dan menunda-nunda. Sikap yang kedua, i'ta'ul ihtimami lil murabba'ain al-awwal wa tsalis. Memberikan perhatian juga pada kolom poin awal wa tsalis, ni awal di tsalis. Kenapa? Li'annaha umurun hatmiyatun, karena 2, 1 dan 3 ini perkara yang hatmiyah, wajib, tidak bisa ditawar. Tafridu nafsuha, yang sangat wajib. Wala yumkinu tajannubuha, tidak mungkin dijauhi, ditinggalkan. Sehingga kita perlu apa? Kita perlu wad'u jadwalin zamaniyin musbakin, menyusun tabel waktu yang sudah terencana. Artinya kita membuat kolom-kolom, membuat susunan waktu, mana yang dikerjakan, mana yang tidak, mana yang hamun jiddan ajil, mana yang hamun jiddan gairu ajil. Qabla hululiha, sebelum datang waktunya. Wa yajibu ba'da lintihai min adaiha, dan wajib setelah selesai mengerjakan poin 1 dan 3 al-audah, kembali litahqiq, untuk mewujudkan ahdafil murabba'ain, tujuan yang masuk pada kelompok tsani war rabi'. Jadi ini jangan ditunda. Kita jadikan poin utama, kita kerjakan dulu. Selesai, segera saja kerjakan yang hamun jiddan ghairu ajil, daruriyun ghairu ajil, meskipun waktunya masih panjang. Kemudian yang ketiga, tajannubul insyighal, menjauhi, menyibukkan diri bil murabba'aini, terhadap 2 poin khamis wasadis ini, 5, 6, tidak penting, baik yang ajil maupun ghairu ajil. Kenapa? Fakilahuma, keduanya mudayyi'atun, menyanyiakan waktu, wanhirafi 'anil lahdab, dan memalingkan kita dari tujuan yang telah kita susun sebelumnya. Maka kemarin sudah membuat susunan tujuan tadi silahkan dikelompokkan dan ditambah. Tujuan kemarin dikelompokkan ke sini, mana yang poin 1, 2, 3, 4, 5, dan 6. Demikian akhwati fillah rahimanallahu wa iyyakum. Ingat, tugasnya adalah menyusun ulang tujuan yang kalian bentuk atau memberikan contoh lain terhadap 6 poin ini. Wassallallahu wasallam ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.